Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun sebelumnya, saya ingin mereview dulu materi tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Di sini ada segitiga, di sini adalah X, ini Y, dan inilah R. Nah, berarti untuk mendapatkan R pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sehingga R itu pangkat 2-nya dihilangkan, maka menjadi akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini sisi miring ya. Jadi kalau sisi miring ditanyakan berarti ditambah. Tetapi kalau sisi siku-siku ditanyakan berarti sisi miring dikurang sisi siku yang lainnya, baru dikuadratkan ya. X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Sehingga X itu sama dengan akar R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, kalau Y ditanyakan, Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Sehingga Y itu sama dengan akar R pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh. Example. Tentukan nilai X pada segitiga siku-siku di bawah. Tentukan nilai X pada segitiga, ini baca segitiga, siku-siku di bawah. Nah, anggaplah misalnya ini ada segitiga ya. Seret. 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 Anggaplah di sini adalah 4 cm. Ini adalah 3 cm. X-nya sama dengan titik-titik. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, ini kan sisi miring yang ditanyakan, berarti X pangkat 2, berarti X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. X sama dengan, bisa langsung ya, akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, 4 pangkat 2, 16. Sehingga akar 25 sama dengan 5. Berarti panjang X itu adalah 5 pakai cm. Seperti itu. Ini contoh nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Misalnya lagi, seret, seret, seret ya. Anggaplah di sini misalnya 5 cm, di sini 4 cm, berapakah di sini? Dengan cara yang sama, karena ini sisi siku-siku ditanyakan, maka sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lainnya ya, di pangkat 2 juga. Berarti ini kan X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Sehingga X itu sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9 sama dengan akar 9 itu 3. Berarti X itu adalah 3 cm. Seperti itu ya. Begitu juga dengan kalau misalnya yang di sini ditanyakan, berarti kan 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Berarti 25 kurang 9 sama dengan 16, akar 16 itu 4. Seperti itu. Intinya atau kesimpulannya, kalau misalnya teorema Pythagoras, kalau miring ditanyakan, sisi miring ditanyakan, maka ditambah. Ditambah setelah dikuadratkan. Kalau sisi siku-siku ditanyakan, berarti sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Oke? Oke, nah sekarang kita akan lanjut pada perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berbicara tentang perbandingan trigonometri, maka yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan sinus, kosinus, tangen, kotangen, kemudian secant dan cosecant.
kosek ya. Ini baca sin, sinus, kos, kosinus, tan, tangen, kot, kotangen, sek, seken, kosek, kosekan. Seperti itu. Nah, karena perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita akan gambar dulu segitiga siku-siku. Siku-siku di sini ya. Anggap ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah R. Perhatikan anak-anak ya. Kita mulai dari sinus. Sinus itu sama dengan sin D mi. Sin itu depan per miring. Berarti saya tulis ya. Sin itu depan, anggaplah sini sudut alfa ya. Depan per miring. Depan per miring. Berarti sin depan alfa adalah, sisi depan alfa adalah Y. Di miringnya adalah R. Berarti ini adalah Y per R. Ini saya kasih alfa ya, sin alfa ya. Berikutnya cos alfa. Cos itu kosami. Cos itu samping per miring. Berarti samping per miring ya. Nah, sampingnya apa sampingnya? Samping alfa itu sisi yang ada di samping alfa, sudut alfa adalah X, miringnya adalah R. Berarti ini adalah X per R. Kemudian tan alfa. Tan itu tan desa. Tan itu depan per samping. Berarti kita tulis dulu depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang depan sudut alfa adalah Y, sampingnya X. Berarti tan alfa itu adalah Y per X. Oke. Berikutnya, sin konstan kan sudah. Sekarang kot. Kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Berarti kalau kotangen itu kotangen alfa, karena kan seperti tan alfa ya, berarti 1 per tan alfa. Berarti langsung saja dibalik. X per Y. Berikutnya, secant. Secant itu adalah seperkos alfa. Secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Berarti langsung saja balik R per X. R per X. Cosecant. Cosecant alfa itu 1 per sin alfa ya. Berarti langsung balik R per Y. Seperti itu. Jadi hati-hati di sini antara cosecant dan secant. Di sini biasa terbalik. C S S C. Tidak pernah CC ya. C S S C. Kalau kotangan yang ada T-nya toh, yang ada kotangan itu seperti tan alfa. Oke. Untuk lebih jelas kita akan lihat contoh. Nomor 1. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah. Ini ada segitiga siku-siku dengan sisi depan alfa itu 6 cm dan sisi samping alfa 8 cm. Anggaplah di sini adalah X. Berarti kita cari dulu berapakah nilai dari X dan menggunakan teorema Pythagoras. X itu sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Akar 6 pangkat 2 itu 36, 8 pangkat 2 itu 64. 36 tambah 64 itu 100. Akar 100 itu adalah 10. Berarti kita pakaikan cm. Batasnya itu adalah 10 cm. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya. Ini kita jawab ya. Untuk bahagian A, sin alfa itu depan per miring. Depannya 6, miringnya 10. Berarti 6 per 10. Kita sederhanakan. 6 bagi 2 dapat 3. 10 bagi 2 dapat 5. Berarti sin alfanya 3 per 5. B. Cos alfa. Cos alfa itu, cos itu kan samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Berarti 8 per 10 hasilnya 4 per 5. Bagian C. Tan alfa.
tan alfa, tan itu depan per samping ya. Berarti tan desa depan per samping 6 dibagi 8. 6 per 8 sama dengan kita sederhanakan jadi 3 per 4. Berikutnya D, kosekan. Kosekan alfa, kosekan itu kan 1%. Berarti 1/3 per 5. Langsung kita balik. Jadinya 5 per 3. Bahagian E, secant alfa. Secantnya itu adalah 1 cos. Berarti langsung kita balik saja. 4 per 5 menjadi 5 per 4. Bahagian F, tan alfa. Tan alfanya 3 per 4 sehingga kotangan alfanya langsung kita balik tan alfanya. Berarti menjadi 4 per 3. Jadi nilai sin adalah 3 per 5, cos 4 per 5, tan 3 per 4, kosekan 5 per 3, secant 5 per 4, dan kotangan alfa 4 per 3. Oke, seperti itu. Nomor 2. Ini contoh nomor 2. Diketahui tan theta, ini baca theta ya. Tan theta itu adalah 12 per 5, dan theta adalah sudut lancip. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Berarti perbandingan trigonometri yang lain yang dimaksud itu adalah sin, cos, kotangan, secant, dan kosekan. Kita jawab dulu. Tan itu, tan theta itu atau tan alfa itu, tan desa ya, depan per samping. Berarti depannya adalah 12, sampingnya 5. Sekarang kita akan gambarkan segitiganya. Ini siku-siku. Anggaplah sini adalah theta. Maka depan theta itu adalah sini 12 ya. Di sini 12, sampingnya 5. Dek. Berarti di sini berapa? Anggaplah sini adalah x. Kita cari dulu berapa nilai x-nya. X sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah 144. Berarti akar, perhatikan cara kerjanya, 5 tambah 4 9, 2 tambah 4 6, 1. Akar 169 itu nilainya 13. Berarti x nya di sini adalah 13. Baru setelah itu kita jawab ya. Kita mulai dari sin dulu. Sin theta, sin itu kan depan per miring ya. Berarti 12 per 13. 12 per 13. Cos theta, cos itu kan samping per miring. Berarti 5 per 13. 5 per 13. Kemudian kotangan theta. Kotangan itu adalah sepertan. Berarti langsung balik 5 per 12. Kemudian kosekan theta, kosek itu kan 1%. Berarti 12 per 13 nya, berarti kalau kosekannya langsung balik 13 per 12. Berikutnya adalah secant ya. Secant theta, secant itu kan 1 cos. Cosnya itu 5 per 13. Berarti secantnya adalah 13 per 5. Jadi inilah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri yang lain. Seperti itu ya. Jadi sekali cukup untuk materi perbandingan trigonometri pada siku-siku. Anak-anakku silakan diperhatikan. Dan pada saat ditonton videonya ada yang kurang dipahami, bisa hubungi Bapak. So, I think that's all about our lesson today, and we'll continue in the next meeting. Tetap sehat, rajin, jujur, dan jadilah anak yang berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.